Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1431. Wajah Faye Godard terdistorsi, dan ekspresinya mengerikan saat ini. Semuanya sudah berakhir untuk Flynn's Antik. Ini juga berarti bahwa kerugian 4 Masters Hong Kong akan lebih dari $1 miliar. Faye tanpa sadar menggigil saat memikirkan hal ini. Dia kemudian menatap Harvey York dengan getir dan berkata, "York, masalah ini belum berakhir. Kau harus membayarnya." Harvey, yang sudah akan berbalik dan pergi, berhenti dan berkata, "Katakan lagi." Aku berkata, "Masalah ini belum selesai. Kau tidak hanya akan membayarnya, tetapi istrimu, dan keluargamu, juga akan menjadi sasaran balas dendam kami. Aku berjanji bahwa mereka tidak akan pernah merasa nyaman mulai sekarang, dan tidak akan ada kedamaian." Tamparan. Harvey sudah menamparnya bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dengan wajah pahit, Faye seperti dikirim terbang terbalik dan menabrak rak antik. Tiba-tiba, banyak barang antik jatuh ke tanah pada saat itu juga. Faye bingung setelah ditampar pada saat itu, ditambah dengan bekas telapak tangan merah di wajahnya, yang membuatnya merasa sedikit bingung. Dengan identitasnya, dia tidak menyangka seseorang akan berani menamparnya. Penting untuk dipahami bahwa dia adalah Black Widow, Faye Godard. Ada 4 Master Hong Kong dan 4 keluarga papan atas Hong Kong di belakangnya. Latar belakang seperti itu akan membuat orang takut mati. Namun, di Bakwood, seseorang berani menamparnya. Pada saat ini, Faye menyeka darah di wajahnya dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Dia kemudian memelototi Harvey dan berkata, "York, kau berani memukulku." Tamparan. Harvey kembali menamparkan dengan backhand, yang membuat Faye terhuyung mundur beberapa langkah. Lalu, "Coba dan ancam aku sekali lagi. Kita lihat, apakah aku berani membunuhmu di tempat." Harvey mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Seluruh kerumunan terdiam. Semua orang menatap Harvey dengan lesu. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang yang sudah kejam di pena ini akan menjadi lebih kejam dan mendominasi dalam pedang. Hanya saja meskipun dua tamparan Harvey cepat dan belak-belakan, dia mungkin akan mendapat masalah serius. Bahkan jika 4 Master Hong Kong tahu tentang masalah ini sekarang, mereka hanya bisa menanggung konsekuensinya dan menerimanya. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang sejak Harvey mulai memukul orang. Bahkan tanpa 4 Masters Hong Kong, Faye bisa saja membunuh Harvey sendiri. Ini karena dia menyerang lebih dulu. Sementara itu, Avel Naiswell tercengang. Pada saat ini, dia tanpa sadar menarik Harvey dan berkata, "CEO York, lupakan saja. Kita sudah memanfaatkannya. Jika dia hanya ingin menggigit Cherry, biarkan saja. Lupakan." Pada saat ini, Faye memegangi wajahnya yang merah dan bengkak. Dia tidak lagi memiliki temperamen yang hanya memandang rendah makhluk hidup. Sebagai gantinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. "Sudah kubilang, York. Jangan berpikir bahwa kau bisa bertindak arogan di depanku hanya karena kau seorang konsultan pemerintah. Masalah ini hari ini belum berakhir. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri." Darren Flynn dan yang lainnya juga menatap Harvey dengan dingin pada saat ini. Semua orang mengira Harvey dan Avel akan selesai hari ini. Ini karena Black Widow, Faye Godard, sudah gila. Betulkah? Tidak bisakah aku melarikan diri? Oke, aku akan berdiri di sini hari ini. Kau bisa memanggil orang-orangmu. Jika kau bisa, buat aku berlutut. Tentu saja, jika kau tidak bisa membuatku berlutut, maka aku khawatir kau mungkin yang paling beruntung. Wajah Faye berubah muram. Dia berkata dengan dingin, "Darren, kumpulkan orang-orang kita di sini." Bab 1432. Darren Flynn dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mencari pendukung dari Bakwood di dalamnya.
Masing-masing staf itu memandang Harvey York dengan jijik. Meskipun orang ini memang memperhatikan barang antik dan membiarkan Flynn antik menderita kerugian yang signifikan. Namun, apa gunanya memiliki kemampuan ini di industri penilai? Hal ini tidak ada apa-apanya di depan kekuatan belaka. Mereka awalnya mengira menantu yang menumpang ini akan pergi setelah dia dengan mudah lolos. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Namun, sampai sekarang, dia masih ingin berpura-pura. Dia benar-benar bodoh dan tidak masuk akal, berusaha membuat dirinya terbunuh. Tunggu saja. Aku memanggil seseorang untuk datang ke sini sekarang. Tunggu sampai dia datang. Kalian semua harus berlutut di tanah untukku. Darren menatap Harvey dengan ekspresi ganas di wajahnya dan berbicara di antara giginya yang terkatup. Faye Goddard bertanggung jawab atas insiden besar hari ini, tetapi tanggung jawab Darren juga tidak sepele. Kecuali Harvey bisa diturunkan hari ini, jika tidak, dia mungkin akan dilemparkan ke pelabuhan Victoria jika dia kembali ke Hong Kong. Harvey tampak acuh tak acuh. Suruh beberapa orang lagi untuk datang ke sini. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku pada akhirnya. Darren mencibir. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Segera, panggilan itu terhubung, dan Darren segera berbicara dengan hormat. Direktur Flynn, ini saya. Seseorang datang untuk membuat masalah di Flynn's Antik hari ini. Ya. Dia tidak hanya menghancurkan toko kita, dia bahkan berani menamparkan Nona Faye. Wajah Darren menjadi tegas setelah menutup telepon. Tunggu saja. Orang yang aku panggil segera datang. Kita belum selesai hari ini. Kau tidak hanya memukul orang, tetapi kau juga menyebarkan desas-desus untuk memfitnah Flynn's Antik. Kau akan memberi kami kompensasi sampai kau kehilangan segalanya. Tepat ketika Harvey hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Avel Naiswell berubah, dan dia berbisik. CEO York, saya khawatir semuanya menjadi sedikit merepotkan. Orang yang mereka panggil seharusnya dari pasar barang antik. Orang pertama di pasar barang antik, Henry Flynn. Dia bertanggung jawab untuk mengelola seluruh pasar barang antik. Jika dia memihak Flynn's Antik, kita mungkin punya sedikit masalah. Kulit Avel menjadi sedikit mengerikan saat dia membicarakan hal ini. Seperti kata pepatah. Tidak ada yang seperti memiliki seorang pria di tempat untuk memuluskan jalan. Meskipun Henry hanya seorang pejabat kecil, dia masih memiliki kekuasaan. Dia bertanggung jawab atas seluruh proses di pasar barang antik, mulai dari pendaftaran hingga penjualan dan purna jual. Yang terpenting, dia bisa menahan semua barangmu jika dia marah padamu. Dia bisa menahan barang sampai 8-10 tahun. Pada saat itu, kau bahkan tidak memiliki tempat untuk menangis. Dapat dikatakan bahwa keluarga Naiswell telah berkecimpung dalam bisnis barang antik selama bertahun-tahun. Di bawah pengaruh mereka, Avel secara alami tahu seberapa mampu orang pertama di pasar barang antik ini dalam menimbulkan masalah. Harvey tersenyum acuh tak acuh, melihat ekspresi tegang Avel. Avel, kamu juga dari jalanan. Kenapa kamu begitu pengecut? Jangan khawatir. Kita akan baik-baik saja. Avel sedikit terkejut. Meskipun dia tahu Harvey hebat, mereka berada di pasar barang antik. Avel terkejut dengan kepercayaan diri Harvey dalam berbicara seperti ini. Hehe. Baik Faye dan Darren mencibir setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka merasa itu konyol. Bocah ini pasti tidak tahu di mana dia berdiri. Segera setelah itu, beberapa mobil berhenti di gerbang Flynn's Antik. Kemudian pintu mobil terbuka, dan sekelompok orang masuk. Seorang pria parubaya dengan kepala botak, yang memancarkan aura mendominasi, sedang berjalan di garis depan. Dia berteriak dengan dingin saat ini. Siapa yang berani membuat masalah dengan Flynn's Antik? Apakah kau tidak tahu bahwa aku, Henry Flynn, sedang mengurus tempat ini? Bab 1433. Meskipun Henry Flynn hanyalah direktur manajemen barang antik, dia memiliki banyak wewenang. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk menghancurkan toko barang antik atau pemain barang antik.
Dulu ada toko yang menjual kaligrafi dan lukisan. Hanya karena pihak lain menolak untuk mengiriminya hadiah, dia menjebak pihak lain, dengan mengatakan barang selundupan ada dalam koleksi kaligrafi dan lukisan mereka. Kemudian, toko itu ditutup, dan barang-barangnya ditahan. Pemiliknya tidak menemukan jalan untuk memperbaiki, jadi dia hanya bisa bunuh diri dengan melompat ke sungai. Namun, Henry sama sekali tidak merasa menyesal. Sebaliknya, dia memalsukan banyak bukti untuk membuktikan bahwa pemilik yang meninggal memang menjual barang selundupan. Kemudian, dia bahkan menyembunyikan beberapa kaligrafi dan lukisan dan menjualnya di Hong Kong, menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Oleh karena itu, ekspresi para pemain antik yang hadir sedikit berubah, melihat kedatangan Henry Flynn yang dikenal sebagai Flayetman. Direktur Flynn, Anda akhirnya datang untuk memimpin keadilan bagi kami. Ini dia, dan dia. Mereka datang dan menghancurkan toko kami. Saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Mereka mencari 50 keping batu giok di toko kami, dan mereka juga memilih lebih dari 10 barang antik asli. Kemudian, mereka menyatakan kepada semua orang bahwa sisanya palsu dan mereka telah membeli semua yang asli. Direktur Flynn, mereka merusak ekonomi pasar, dan mereka ingin kita menutup Flynn's Antik. Anda harus memimpin keadilan untuk kami. Darren Flynn mengendarai ekor jas Henry saat dia berbicara saat ini. Apalagi, mereka bahkan memukul Nona Faye. Mereka benar-benar nakal dan kejam. Faye Goddard juga berkata dengan dingin. Direktur Flynn, tolong pimpin keadilan atas masalah ini untuk kami hari ini. Henry merasa tidak enak pada Faye dan berkata, Nona, jangan khawatir. Ini adalah wilayahku. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Yah, sangat berani bagimu untuk memukul orang yang aku cari. Apakah kau menginginkan kematianmu? Aku beritahu padamu. Aku sekarang curiga bahwa barang antik dan batu giok di tanganmu adalah barang selundupan. Kau harus menyerahkannya untuk pemeriksaan. Selain itu, masing-masing harus membayar denda 15,4 juta rupiah. Kalau tidak, aku akan menyeretmu ke kantor polisi. Henry menatap Harvey York dan Avel Naiswell saat ini dan berkata dengan setengah senyum di wajahnya. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. 15,4 juta. Baiklah kalau begitu, masalah ini tidak akan berakhir jika kau tidak membayarku 15,4 juta. Apakah kau mencoba membuatku membunuhmu? Henry terlihat dingin. Sementara itu, Faye berkata dengan dingin. Direktur Flynn, identitas orang ini luar biasa. Dia adalah konsultan pemerintah Bakwood. Saya khawatir Anda tidak mampu menyinggung perasaannya. Konsultan pemerintah. Henry tercengang sejenak. Dia kemudian mencibir. Yang disebut konsultan tidak ada dalam sistem sama sekali. Dia hanya rekrutan eksternal. Mengapa aku tidak mampu memprovokasi dia? York berlutut. Henry dengan arogan ingin tampil baik di depan Faye, seperti pahlawan yang datang untuk menyelamatkannya. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Aku di pasar barang antik. Direktur manajemen barang antik memintaku untuk berlutut, dan melakukan sesuatu tentang hal itu. Melihat Harvey juga menelepon dan meminta orang untuk mengurusnya. Faye dan yang lainnya menganggapnya konyol. Dia masih berpura-pura saat ini. Di mana kesenangan dalam hal itu? Direktur Flynn sudah mengatakan bahwa konsultan belaka tidak ada dalam sistem sama sekali. Jika semua orang memberimu bantuan, maka kaulah yang disebut konsultan. Jika tidak, kau bukan apa-apa. Meminta orang lain untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Omong kosong. Wajah Henry berubah suram saat ini, dan dia bertanya. Siapa yang kau panggil? Kau pikir kau siapa? Sebagai menantu yang menumpang, kau tidak pantas berpura-pura di depanku. Henry telah mengetahui tentang identitas Harvey dari Faye. Bab 1434. Faye Goddard juga membuka mulutnya dan berkata, York, apakah kau terlalu banyak hidup dari wanita dan memperlakukan dirimu seperti bos? Apakah menurutmu statusmu sebagai konsultan sehebat itu?
Sudah lama aku katakan bahwa identitasmu hanyalah macan kertas di depan orang-orang besar yang asli. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh. Kau akan segera tahu apakah statusku berguna atau tidak. Berpura-puralah. Lanjutkan berpura-pura. Faye mencibir. Menantu yang menumpang bertingkah seperti raja. Henry Flynn berkata dengan keras. York, itu tidak berguna. Aku memiliki keputusan akhir di tempat ini, pasar barang antik. Bahkan jika kau memiliki komandan pertama, Yul Graham, untuk mendukungmu, aku tetap akan membunuhmu. Yul Graham, apakah kau layak? Kata Harvey acuh tak acuh. Itu adalah pemandangan yang cukup aneh pada masa itu. Bahkan tidak ada yang berani menyebutkan nama orang pertama di Bakwood. Sementara itu, beberapa mobil berhenti di gerbang Flynns Antik lagi. Kemudian, beberapa orang berseragam turun dari mobil. Yang paling depan adalah seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas, dan dia memiliki aura yang kuat. Tuan Graham, mengapa Anda ada di sini? Melihat pria berkacamata berbingkai emas ini, keganasan di wajah Henry langsung menghilang, dan dia menjadi akrab. Dia kemudian dengan cepat berlari dan memberi hormat padanya. Michael Graham, adik dari komandan pertama, Yul Graham. Komandan pertama sistem manajemen antik di Bakwood juga merupakan atasan Henry. Faye, Darren Flynn, dan yang lainnya juga sibuk menyapanya dengan hormat. Jika mereka ingin berhasil di pasar barang antik, mereka harus menjaga hubungan baik dengan orang ini. Mereka semua menatap Henry dengan penuh semangat. Mereka tidak menyangka Henry akan memberi mereka bantuan sebesar itu dengan mengundang orang ini ke sini. Harvey dan anak buahnya pasti sudah mati. Wajah Avel Naiswell cemberut. Sekarang Michael Graham ada di sini, mereka mungkin akan mengalami nasib terburuk malam ini. Michael mengabaikan Henry yang berlari dan mengamati sekeliling tempat itu pada saat itu. Setelah itu, dia berlari ke arah Harvey dan berbisik. Konsultan York, saya Michael Graham, komandan pertama sistem manajemen antik di Bakwood. Kakak laki-laki saya meminta saya untuk datang dan melihat. Bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Michael sangat menghormati Harvey, dan dia tampak senang. Yul sangat terkejut setelah menerima telepon Harvey. Dia kemudian meminta saudaranya untuk datang dan melihatnya. Yul Graham dan Michael Graham adalah keluarga yang erat. Jadi, pasti Yul telah menyebutkan identitas asli Harvey York. Michael sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk pria legendaris ini. Apa? Henry tercengang setelah melihat Michael menghormati Harvey. Dia menatap Harvey tidak percaya. Itu adalah komando pertama sistem manajemen antik di Bakwood. Kenapa dia menunjukkan begitu banyak rasa hormat kepada menantu yang masih menumpang? Baik Faye maupun Darren juga tidak bisa menerimanya. Mereka secara tidak sadar menggosok mata mereka pada saat ini, tetapi fakta berdarah ada tepat di depan mereka. Dilihat dari adegan ini, status Harvey sebagai konsultan tidak rendah tetapi relatif tinggi. Aku di sini untuk membeli beberapa barang antik. Tapi bawahanmu, Direktur Manajemen Barang Antik, datang untuk menahan barang-barangku. Mereka bahkan ingin aku membayar denda 15,4 juta dan berlutut untuk mengakui kesalahanku. Harvey memandang Michael dengan acuh tak acuh. Sistem manajemen antikmu adalah sesuatu. Pada saat ini, Avel datang dan memberi tahu Michael tentang masalah ini secara singkat. Michael langsung berkeringat dingin. Harvey kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Michael. Michael, apakah kau ingin membuatku berlutut juga? Bab 1435. Wajah Henry Flynn langsung menjadi gelap. Nada bicara Harvey York adalah nada dari atasan yang menceramahi bawahannya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Michael Graham menundukkan kepalanya saat ini. CEO York, maafkan saya. Saya tidak mengajarinya dengan baik. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke arah Henry dan yang lainnya. Tuan Graham, semua ini salah paham. Saya minta maaf. Sejujurnya saya tidak tahu bahwa Harvey mengenal Anda.
Tolong beri kami kesempatan. Henry terbiasa memotong layarnya ke angin. Dia langsung berlutut dan menangis sambil memegang paha Michael. Dia tidak lagi memiliki aura megah. Michael adalah atasannya. Dia bisa dengan mudah menentukan karirnya hanya dengan sepatah kata. Itu hanya masalah kata-kata untuk mengakhiri karirnya. Tamparan. Manajemen antik yang dikupas. Tamparan. Kau sangat luar biasa. Tamparan. Merebut barang orang lain tanpa alasan apapun. Tamparan. Memaksa orang lain membayar 15,4 juta. Michael tidak menahan sama sekali dan menamparnya beberapa kali. Pada saat ini, Michael memukul dengan keras, dan Henry segera mengeluarkan darah dari lubang hidung, dan pipinya membengkak. Pertama, kau dipecat. Mulai hari ini dan seterusnya, keluar dari sistem manajemen antik. Kedua, kumpulkan 15,4 juta sebagai kompensasi dan berikan kepada konsultan York. Ketiga, jangan biarkan aku melihatmu di Bakwood mulai sekarang. Michael melambaikan tangannya saat berbicara. Dia segera memerintahkan orang-orangnya untuk mematahkan paha Henry dan melemparkannya ke dalam mobil. Harvey memandang Faye Goddard, Darren Flynn, dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Aku minta maaf. Sepertinya pendukungmu sial. Mata Faye, Darren, dan lainnya berkibar. Mereka awalnya berpikir bahwa identitas Harvey sebagai konsultan tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi sekarang tampaknya dia memiliki otoritas. Namun, meski begitu, Faye tidak turun tanpa perlawanan. Tatapan Michael jatuh ke Faye dan Darren. Dia kemudian berkata dengan dingin. CEO York, apakah Anda ingin saya mengurus mereka juga? Tidak perlu. Harvey berkata ringan. Mereka hanya badut. Apakah kau pikir hanya kau yang memiliki pendukung? Melihat ekspresi arogan Harvey pada saat ini, ekspresi Faye menjadi dingin, dan dia dengan cepat memutar nomor. Kau pikir pemerintahan Bakwood sehebat itu kan? Lalu, aku akan menelepon pemerintah Southlight. Kalian semua mati. Tunggu dan lihat saja. Tentu saja, persetujuan dari pejabat tinggi pemerintah Southlight memungkinkan 4 tuan Hong Kong memasuki pasar Bakwood. Jadi setelah dikuasai oleh Komando Pertama Sistem Manajemen Antik, hal pertama yang dipikirkan Faye adalah memanggil pendukung dari pemerintah Southlight. Michael mengulurkan tangannya dan ingin merebut telepon, tetapi Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti, dan berkata dengan tenang. Biarkan dia yang menelepon. Ponsel Faye dengan cepat masuk, dan dia menekan ikon handsfree. Suara yang agak dewasa datang dari sisi lain telepon. Siapa ini? Tubuh kecil Faye bergetar hebat. Setelah beberapa saat, dia sangat senang dan berkata. Tuan Quinlan, saya Faye, perwakilan dari 4 Master Hong Kong. Saya dipermalukan dan diganggu oleh orang lain di pasar barang antik Bakwood. Pihak lain tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda atau 4 Master Hong Kong. Anda harus memimpin keadilan bagi kami.